Mengejutkan, seekor sapi merah betina ya, sapi betina merah murni telah lahir di Israel, dan ini adalah sebuah pertanda persiapan untuk pembangunan Bait Suci Israel atau Bait Allah yang sudah lama hancur, kawan-kawan. Nah, apakah ini pertanda baik atau ini akan menjadi pertanda bencana, kawan-kawan? Coba kita simak dulu ya video ini ya sebelum kita melanjutkannya. Saya siapkan videonya untuk kita saksikan bersama. Perfect, yang sempurna. Berita yang sangat baru, sebuah lembu merah yang perfect, yang sempurna sudah lahir. Dan kali ini bukan di Amerika, sudah lahir di Israel, di daerah Galilea. Dan kali ini pasti lembu ini akan dipakai sebagai kurban bakaran untuk Bait Suci. Apakah sekarang Bait Suci akan didirikan kembali? Saya percaya yes, sebentar lagi. Apakah Bait Suci akan didirikan kembali? Ya, dia mengatakan yes, dan sebentar lagi itu akan didirikan. Ya, sebenarnya pembangunan Bait Suci ya tidak ada hubungan lagi dengan kita orang Kristen ya mengenai Mesias ya, karena orang Kristen itu ya percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias ya, yang kita tidak perlu lagi Bait Suci sebagai tempat untuk kita berkiblat ya. Jadi bangsa Israel ini kan mereka itu masih berkiblat menyembah Yahweh Allah itu ke arah Bait Suci ya. Jadi mereka menyembah ke arah sana, itu kiblatnya. Dan Anda tahu sendiri Bait Suci itu ada ruang Maha Kudus ya, ada ruang kudus, dan untuk masuk ke ruang Maha Kudus itu hanya sekali setahun, kawan-kawan. Dan yang bisa masuk juga itu hanyalah imam besar. Nggak boleh sembarang orang. Ya, kalau terdapat kesalahan, maka tidak ada yang bisa masuk ke ruang Maha Suci. Ya, orang bisa imam besar bisa mati di situ, dan tidak boleh ada orang yang masuk ambil. Harus ditarik, jadi diikat tali di kakinya. Kalau dia sudah tidak bergerak, artinya dia udah mati di dalam, tinggal ditarik keluar. Saking kudus dan sucinya. Tapi ketika Yesus Kristus ya mati dan kayu salib, itu tirai bait Allah itu terbelah jadi dua. Artinya sudah nggak ada lagi pemisahan antara ruang kudus dengan ruang maha kudus, atau antara altar dengan ruang maha kudus. Sudah terbelah, terbuka oleh Kristus. Makanya kita kekristenan itu masuk ruang maha kudus itu bukan lagi oleh oleh kebenaran kita, tetapi oleh darah Kristus. Darah Kristus telah membuat kita masuk layak ya, atau kita bisa menghampiri tahatannya yang kudus melalui pengorbanan Kristus. Jadi kita sebenarnya apakah bait Allah ini akan dibangun kembali atau tidak ya, kita nggak terlalu repot begitu, atau nggak terlalu pusing gitu, kawan-kawannya. Nah, coba Anda lihat, kawan-kawan. Ya, ini adalah sapi merah yang ditemukan ya oleh yang sudah lahir. Memang sangat-sangat merah, tidak ada cacat dan celah, tidak boleh ada sehelai rambut hitam atau rambut putih pun. Itu benar-benar harus merah murni, dan itu harus diteliti, ya, diteliti. Nggak boleh ada cacat sedikit pun, nggak boleh ada bulu warna hitam, warna merah, warna putih. Itu benar-benar merah murni, ya, benar-benar murni. Ini sapi yang sudah lahir di Galilea, kawan-kawan. Ya, ini diteliti oleh orang Yahudi, ya, itu sapinya, kawan-kawan. Dan kita akan lihat informasi ini lebih lanjut lagi. Ya, sebelum kita lanjut ke informasi ini, Pavel mau update dulu ya. Hari ini, puji Tuhan, Anda yang tergerak hatinya untuk mendukung pelayanan Pavel di perusahaan, ada 1 juta rupiah yang masuk ke rekening BCA. Terima kasih untuk kebaikan hati Anda. Siapapun Anda yang telah benar-benar dengan tulus mendukung pelayanan Pavel, doa Pavel Tuhan Yesus memberkati, dan puji Tuhan berkat dukungan kalian semua kita sudah ini ya berbelanja peralatan sekolah untuk anak-anak kita, dan nanti hari Senin ada yang baru masuk SMA, dan itu dengar-dengar ada biaya yang harus dibayar. Puji Tuhan duitnya sudah ada,
kita akan bayar. Lalu satu lagi akan masuk praktek ya, praktek lapangan bulan Agustus, dan itu butuh biaya. Puji Tuhan, saya percaya Tuhan siapkan ya kawan-kawan, daripada mereka ya diambil sama uklim ya kan, lalu dikatakan oh kita akan sekolahkan kalian, padahal nanti di login kan kawan-kawan. Jadi puji Tuhan, berkat dukungan kalian semua kita bisa mensupport ya beberapa anak yang bisa kita support. Jadi Sobat Waras, saya rindu untuk mendukung pelayanan Pavel. Anda bisa support melalui nomor rekening yang ada di layar kaca. Dan sebenarnya ada satu pergumulan lagi kawan-kawan yang sedang saya gumuli dan saya doakan. Sebenarnya kita membutuhkan satu motor kendaraan untuk mereka pakai ke sekolah. Tapi ya puji Tuhan, di tengah-tengah pergumulan itu istri saya mengatakan bahwa enggak usahlah kita beli motor dulu karena memang pakai dulu. Jadi ada satu motor istri saya yang masih bagus, itu yang akan dia kasih. Jadi dia bilang biar saja, biar mereka pakai aja motor saya ke sekolah, karena jarak dari rumah ke sekolah sekitar 15-20 menit itu pakai kendaraan motor ya. Sedangkan istri saya kerjanya dari rumah nggak terlalu jauh, paling jalan kaki 15 menit lah sudah sampai tempat kerja. Jadi dia mengalah, ya sebenarnya puji Tuhan lah kalau begitu ya. Mudah-mudahan kalau ke depan ada berkat ya yang lebih ya, baru kita akan bisa lagi beli kendaraan. Jadi itu kawan-kawan, terima kasih untuk dukungan Anda. Itu informasi dari Pavel. Dan ini informasi lanjutan kawan-kawan terkait berita yang ini bukan berita abal-abal ya. Ini sudah dimuat oleh Institut Kuil ya, membuat pengumuman mengejutkan. Seekor sapi betina merah murni telah lahir. Ini 14 Juni 2006 informasi ini dimuat ya. Anda lihat ya, seekor anak sapi betina merah yang baru lahir di Israel Utara. Ini dari bahasa Inggris ya, lalu saya translate ke bahasa Indonesia ya. Itu menarik perhatian global dari para peneliti yang mempelajari perintah Alkitab yang diuraikan dalam Bilangan 19 dan dari mereka yang mengamati perkembangan seputar masa depan Bait Suci. Dalam sebuah laporan yang diterbitkan oleh Institut Nasional untuk Palestina, untuk penelitian sapi merah ya, dan dibagikan oleh Institut Tempel, itu para peneliti mengumumkan kelahiran seekor anak sapi betina merah bernama Tamima di sebuah peternakan sapi perah di pegunungan Galilea. Ini The Temple Institute, seperti foto-foto yang saya tunjukkan di awal video tadi. Jadi seekor sapi betina merah lahir di Galilea. Demikian bunyi laporan tersebut. Menurut lembaga tersebut, anak sapi itu lahir setelah seekor sapi perah dikawinkan dengan sapi ras Red Angus ya. Para peneliti mengatakan hasil tersebut tidak biasa karena perkawinan silang semacam itu biasanya menghasilkan keturunan berwarna hitam atau gelap. Anak sapi itu baru-baru ini diperiksa oleh Rabbi Azaria Ariel, anggota tim peneliti dan seorang cendekiawan lama tentang perintah sapi betina merah. Laporan tersebut menyatakan bahwa kelainan telinga ringan yang disebabkan oleh tanda pengenal yang dipasang tak lama setelah lahir. Lalu penemuan ini muncul ketika Institut Nasional untuk Penelitian Sapi Merah memperluas upaya untuk menjawab pertanyaan praktis dan halaka ya seputar sapi betina merah. Institut ini didirikan untuk menyatukan para rabi, spesialis ternak, dan peneliti yang berfokus pada perintah Alkitab. Jadi jalan menuju pemulihan pelayanan Bait Suci. Ya, jadi kawan-kawan, signifikasi seekor sapi betina merah yang berkualitas jauh melampaui bidang pertanian. Menurut Bilangan 19, abu sapi betina merah dibutuhkan untuk proses penyucian yang berkaitan dengan ibadah di Bait Suci. Produksi abu sapi betina merah yang baru membuka jalan menuju pemulihan ritus penyucian Alkitabiah dan ibadah di Bait Suci Yerusalem. Kelahiran Tamima terjadi di tengah meningkatnya aktivitas keagamaan
di sekitar bukit Bait Suci. Lalu bejana-bejana Bait Suci telah dibuat ulang. Lalu pelatihan imam sedang berlangsung. Organisasi-organisasi yang sedang didedikasikan untuk mempersiapkan Bait Suci di masa depan terus mendapat dukungan dan divisibilitas. Ya, jadi sudah ada kawan-kawan rencana-rencana itu sudah matang. Sapi betina merah telah menjadi salah satu bagian terpenting yang dibutuhkan untuk pemulihan ibadah di Bait Suci. Dengan adanya kandidat potensial yang kini sedang diperiksa, perhatian sekali lagi tertuju pada Yerusalem dan makna kenabian dari Bait Suci yang dipulihkan. Laporan tersebut mencatat bahwa meskipun anak sapi yang sepenuhnya merah jarang ditemukan, ya, tantangan yang lebih besar adalah membesarkan sapi betina hingga dewasa tanpa mengembangkan bulu putih yang mendiskualifikasi secara fisik atau cacat fisik. Lalu status anak sapi di masa depan ya tepat bergantung pada pemeriksaan rabbinik yang sedang berlangsung, khususnya mengenai tanda telinga yang dipasang tak lama setelah lahir dan kemudian dilepas. Institut Nasional untuk Penelitian Sapi Merah melaporkan bahwa Ariel menemukan anak sapi tersebut murni dalam warna merahnya dan mencatat ya penyembuhan yang substansial pada telinga yang terkena. Lalu nubuat terungkap di hadapan mata kita. Para peneliti juga meneliti ya, pernyataan yang lebih luas terkait dengan pelaksanaan perintah tersebut di Israel modern. Salah satu isu yang ditangani oleh lembaga tersebut adalah ketiadaan Sanhedrin, ya, badan pemerintahan Yahudi kuno yang mengawasi urusan Bait Suci. Menurut para cendekiawan lembaga tersebut, ketika tidak ada Sanhedrin untuk Israel, mitzvah tersebut tidak boleh dihadiri tanpa mereka. Sementara dukungan publik dan rabi yang luas tetap harus diupayakan. Laporan tersebut membingkai sapi betina merah sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar subjek keagamaan, menunjukkan bahwa sapi tersebut dapat melambangkan pembaharuan nasional setelah masa perang yang sulit. Mungkin hari ini pemerintah sapi merah mampu menandai transformasi nasional dari periode penderitaan dan kehilangan akibat perang yang sulit menuju periode kemakmuran dan kesejahteraan nasional, tulis para peneliti. Munculnya kandidat sapi betina merah lainnya, persiapan yang semakin matang untuk pelayanan Bait Suci dan meningkatnya minat keagamaan seputar bukit Bait Suci terus berlangsung, persis seperti yang dijelaskan dalam kitab suci. Nubuatan Alkitab sedang terwujud secara nyata di hadapan mata dunia. Kini penelitian dimulai saat Tamima semakin dewasa dan persiapan seputar Bait Suci terus berlanjut. Orang-orang percaya dibiarkan mengamati dan memahami waktu, menyadari bahwa jam nubuat Allah terus bergerak maju tepat seperti yang dinyatakan dalam kitab suci. Nah, itu kawan-kawan informasi terkait sapi merah betina murni yang lahir di Israel di Galilea, dan ini sedang diteliti. Sapi ini belum dapat dipastikan layak karena kenapa? Dalam pertumbuhannya ke depan, apakah akan muncul buluh yang berwarna lain? Nah, itu akan membuat cacat. Kalau ada muncul buluh warna putih atau warna hitam, itu akan tidak akan masuk dalam syarat. Jadi dia itu benar-benar harus merah murni sampai pada saat dikorbankan, dan abunya itulah yang akan dipakai untuk menyucikan peralatan-peralatan di Bait Suci. Nah, ini menarik menarik kawan-kawan, dan ini tentu akan menjadi hal yang dinanti-nantikan
oleh bangsa Israel, ya, bahkan oleh seluruh dunia, apa yang akan terjadi ketika bait suci ini dibangun? Apakah ini akan menjadi tanda kemakmuran atau justru ini akan menjadi tanda akhir dari dunia ini? Ya, ini menarik untuk kita simak dan ya kita akan pantau terus informasinya. Dan terima kasih kawan-kawanku yang sudah bergabung menyaksikan tayangan-tayangan dari Pavel. Jangan lupa untuk di subscribe bagi yang belum subscribe ya. Jangan lupa juga diviralkan supaya semakin banyak lagi informasi-informasi lainnya Anda bisa dapatkan dari akun ini. Dan terima kasih untuk saudaraku yang sudah bermurah hati mendukung pelayanan Pavel. Ada 1 juta yang masuk hari ini di BCA. Terima kasih untuk dukungannya. Doa Pavel, Tuhan Yesus memberkati dan bye-bye. Shalom.